Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Satrianto Sulaiman Anggapraja, pimpinan Majelis Ekonomi Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat. Organisasi Muhammadiyah sukses membangun sekolah, perguruan tinggi, amal usaha, rumah sakit, sukses membangun organisasi secara nasional, bahkan internasional. 107 tahun Muhammadiyah belum sukses membangun kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat yang ada di pedesaan. Kader-kadernya kalah bersaing di dunia politik, kurang mampu menentukan kebijakan arah negara yang lebih pro kepada umat atau rakyat, belum mampu menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini unggul. Umat Islam hanya menjadi penonton pembangunan yang dilakukan oleh asing. Aset-aset alam potensial dikeruk habis oleh bangsa asing yang memang mereka lebih unggul daripada kita. Inilah kenyataan 75 tahun Indonesia merdeka. Rata-rata pendidikan rakyat Indonesia baru 7 tahun 6 bulan. Sehingga rakyat kurang mampu berproduktivitas tinggi dan mengelola aset-aset negara yang potensial. Aset-aset strategis Muhammadiyah, terutama sekolah atau lembaga pendidikan, banyak dimiliki oleh Muhammadiyah. Keberadaannya memang luar biasa, tetapi belum mampu dijadikan kekuatan unggul berekonomi. Muhammadiyah belum bisa memaksimalkan memobilisasi aset milik Muhammadiyah sendiri. Maka visi Muhammadiyah berkemajuan rasanya belum cukup. Muhammadiyah bukan hanya sekedar maju karena memang sudah maju, tetapi yang dibutuhkan adalah visi Muhammadiyah maju berkeunggulan. Indikator berkeunggulan adalah ranting-ranting Muhammadiyah harus berjaya dalam 3 hal. Yang pertama, lama pendidikan warga Muhammadiyah harus lebih unggul. Maka program yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah harus mampu membangun gerakan orang tua asuh nasional Muhammadiyah. Anak-anak Muhammadiyah dan partisan Muhammadiyah yang belum mampu dalam berekonomi harus tinggal di rumah kader-kader Muhammadiyah. Di rumahnya, bukan di rumah panti asuhan Muhammadiyah. Untuk menjadi kader langsung dari anggota Muhammadiyah dan disekolahkan, didorong sampai ke perguruan tinggi. Minimal sarjana S1, didorong terus S2, S3. Ekonomi warga ranting Muhammadiyah harus lebih unggul. Harus ada gerakan ekonomi Muhammadiyah dalam membangun produk-produk yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Maka itu program yang kedua adalah bagaimana ada gerakan ekonomi melalui pembangunan pabrik-pabrik pengemasan produksi rakyat. Kenapa pabrik pengemasan yang dipentingkan? Karena sebenarnya produk rakyat itu sudah banyak yang enak-enak, banyak yang berkualitas. Tetapi kalah bersaing dengan produk global yang dikemas dalam jumlah besar dan kemasan yang lebih menarik, dijual di pasar-pasar
dan di minimarket global. Yang ketiga adalah warga ranting Muhammadiyah harus paling banyak menunaikan haji. Jadi harus identik Muhammadiyah itu di masyarakat itu dengan Bapak Haji begitu. Maka harus ada gerakan tabungan haji Muhammadiyah. Yang dimana warga Muhammadiyah, hampir semuanya anggota Muhammadiyah itu biasanya menabung. Tapi menabungnya di bank. Begitu. Bukan di lembaga keuangan milik amal usaha Muhammadiyah. Nah sekarang ini harus dimobilisasi keuangan tabungan haji ini ke lembaga-lembaga keuangan milik amal usaha Muhammadiyah. Ya, dengan memasyarakatkan uang dinar dan dirham Muhammadiyah. Inilah yang akan memperkuat ranting menjadi maju berkeunggulan. Yang akan memperkuat cabang, memperkuat daerah, memperkuat wilayah, dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik dalam gerakan dakwah maupun dalam gerakan politik lokal maupun politik nasional. Karena kita memiliki anggota Muhammadiyah di akar rumput yang menjadi teladan. Dan gerakan Muhammadiyah memang terasa bagi warga atau umat, baik anggota Muhammadiyah maupun partisipan. Maka insya Allah kader-kader anggota Muhammadiyah akan didukung oleh rakyat yang ada di ranting-ranting Muhammadiyah. Dan ini insya Allah akan mampu menambah suara di DPR, di DPRD, maupun di DPD. Jadi 3 program unggulan inilah yang akan membawa kejayaan terhadap Muhammadiyah di masa depan. Dan menjadi penentu kebijakan negeri ini. Dunia global melalui internet sekarang ini sudah begitu banyak mengubah wajah dunia. Sampai saya bisa membuat TV sendiri, membuat promosi sendiri melalui internet, melalui TV. Dan ini hal yang luar biasa. Maka itu Muhammadiyah harus meningkatkan peran sekolah dan perguruan tinggi. Bukan sekedar tempat proses belajar di sekolah dan kampus, tetapi harus ditingkatkan menjadi lembaga sertifikasi kompetensi kader-kader Muhammadiyah dalam berbagai bidang kemampuan dan kompetensi. Karena rakyat sudah bisa belajar sendiri, tidak melalui sekolah, tetapi melalui internet. Maka meningkatkan peran sekolah atau perguruan tinggi menjadi lembaga sertifikasi kompetensi keahlian harus benar-benar ini diseriusi. Dan harus mampu menjadi lembaga sertifikasi kompetensi yang bukan hanya diakui di dalam negeri, tetapi harus mampu diakui secara internasional. Caranya mudah. Harus mampu mengembangkan Muhammadiyah, harus mampu mengembangkan pembelajaran melalui internet. Dosen-dosen, guru-guru terbaik, atau para ustadz, para ulama di Muhammadiyah harus mampu mengembangkan paket-paket pembelajaran melalui internet yang menarik. Dan mendorong peserta sertifikasi keahlian Muhammadiyah belajar sendiri dan mengembangkan sendiri di rumahnya sendiri. Jika mereka sudah merasa mampu, mereka datang ke sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah untuk uji kompetensi, begitu. Untuk uji kemampuan. Jika belum layak, setelah diuji, maka didorong untuk belajar kembali
dengan rekomendasi yang harus disempurnakan. Jika sudah layak, maka kompetensi, kelayakan kompetensi itu atau kemampuan itu harus diberikan. Nah, inilah barulah Muhammadiyah sebagai organisasi tajdid pembaharu untuk hari ini ke depan ini akan terus bisa dipertahankan. Mudah-mudahan kita akan terus menghidup-hidupkan Muhammadiyah sebagaimana pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Janganlah kau mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidupilah Muhammadiyah. Tetapi bersama Muhammadiyah kita hidup sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.